Warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran Indonesia di Jepang, apabila menyimpan uangnya tidak akan menerima manfaat atau yang dikenal dengan bunga. Dikarenakan suku bunganya adalah 0%. Sehingga lebih menguntungkan uangnya dikirim ke Indonesia lewat BNI Tokyo. Seterusnya bisa diinvestasikan lewat pembelian produk investasi seperti SBN, obligasi sekunder, saham, atau diinvestasikan lewat produk-produk dari BNI Asset Management. Nah, maka dari itu, perlu adanya sebuah literasi kepada pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri dan juga calon pekerja migran Indonesia yang akan ke luar negeri, khususnya ke Jepang, sehingga pendapatan selama di luar negeri itu dapat menjadi lebih berkembang lewat produk-produk investasi yang aman. Nah, bagaimanakah proses pengiriman uang lintas negara dari apa yang saya sampaikan sebagai sebuah opening narasi pada pagi hari ini? Yuk, kita kenali tentang prosesnya. Dan hari ini kita akan bahas tuntas bersama dengan tuan rumah dari program Smart Financial Wisdom. Yang pertama, saya perkenalkan ada Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Jaril. Terima kasih waktunya Pak Eko. Dan tidak ketinggalan juga hadir ada Pak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Dari, selamat pagi smart listener semua. Sehat-sehat semua ya. Amin, amin. Insya Allah. Terima kasih ya waktunya Pak Teguh ya. Dan tentunya tamu ngobrol kita pada pagi hari ini, beliau adalah GM BNI Tokyo Branch. Saya mengucapkan, moga-moga lidahnya nggak kepleset ya. Ohayo gozaimasu, Yudisan. Ayo, Gus Mas Daril-san. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Yudi. Gimana sehat Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Sehat sekali, Mas Daril. Baik, baik, terima kasih. Oke, Sobat Listeners, bagi Anda yang mungkin punya saudara yang menjadi PMI atau pekerja migran di Jepang, mungkin hal ini sudah tidak asing lagi ya, karena ada banyak proses-proses pengiriman uang lintas negara yang perlu kita kenali sebagai sebuah bentuk edukasi dan juga literasi kita di program Smart Financial Wisdom pagi hari ini. Nah, mungkin yang pertama, kita akan coba lebih mengetahui tentang prosesnya seperti apa. Tapi kalau bicara masalah itu, saya mau ke Pak Yudi langsung. Pak Yudi, sebagai pembuka Pak, apakah boleh disampaikan secara singkat mengenai mekanisme dari pengiriman uang ke dalam negeri, terutama dari Jepang ke Indonesia? Terima kasih, Mas Daril. Eh, Pemirsa semua, pendengar Smart FM yang saya hormati. Jadi transaksi kiriman uang lintas negara, atau kita sebut juga dengan lebih gampangnya, biasa transaksi remittance, merupakan transaksi yang termasuk sebagai cross-border transaksi. Oke. Sehingga memang ketentuan masing-masing negara akan berbeda-beda. Nah, kali ini mungkin karena dia ada di Jepang, saya akan menjelaskan terkait yang ketentuan yang ada di Jepang. Ya. Jadi khusus pengirim uang dari Jepang ke Indonesia bisa dilakukan melalui dua cara. Pertama itu lewat perbankan, Oke. atau yang kedua melalui agen pengiriman uang, remittance company yang ada di Jepang. Jadi ada beberapa remittance company di Jepang ini selain perbankan. Namun seperti yang pendengar mungkin sudah ketahui, bahwa pengiriman uang antar negara yang paling aman itu adalah dilakukan melalui bank. Kenapa? Karena bank di Jepang itu di bawah pengawasan kalau di Indonesia itu disebut dengan OJK. Di sini disebut dengan FSA, Financial Service Agency, di mana pengawasan FSA terhadap bank-bank di Jepang ini sangat ketat kalau dibandingkan dengan pengawasan terhadap agen pengiriman uang atau remittance company itu, karena mereka itu di bawah MOF, Ministry of Finance. Jadi aturan itu sangat berbeda sekali. Dan oleh karena itu kami selalu menyampaikan kepada para warga negara Indonesia, khususnya kepada pekerja migran Indonesia, kalau mengirim uang melalui bank lah, terutama itu BNI Tokyo yang punya juga jaringan yang luas di Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin beberapa persyaratan yang ada, tentunya ini harus dipenuhi ketika mengirim uang ke Jepang. Ini berlaku umum. Yang pertama itu adalah kartu identitas. Ya, kalau kita KTP di sini disebut kalau untuk warga negara asing itu Zero Card. Kemudian yang penting juga di sini adalah mengenai sumber uang atau pendapatan daripada pengiriman uangnya. Dari mana sumbernya itu kita harus terdokumentasi dengan baik. Dan terakhir adalah tentunya tujuan dari pengiriman uang. Untuk apa uang itu dikirimkan. Itu Mas Dari secara ringkas proses pengiriman uang di Jepang.
Oke, Pak Yudi, mungkin boleh sedikit dikonfirmasi kan konon kabarnya nih kalau pengiriman uang khusus dari Jepang ke Indonesia itu kan dianggap sulit, ngerepotin, berbiaya, dan kadang-kadang agak sedikit meribetkan atau merepotkan gitu ya. Yang ini membuat masyarakat Indonesia itu takut duluan. Nah, boleh klarifikasi sedikit Pak tentang statement ini? Apakah sejatinya seperti itu, atau mungkin hanya kurang edukasinya saja untuk proses pengiriman uang dan juga tata caranya, Pak Yudi? Ya, kalau di sini sebenarnya itu mungkin pendapat yang salah menurut saya sih ya. Oke. Karena seperti yang kita punya produk ya, kita ada namanya produk layanan itu remittance cards. Itu biayanya sangat murah, hanya 1.000 yen per sekali kirim dengan nominal berapapun. Kemudian juga relatif mudah, cara pendaftarannya juga mudah. Kita akan sangat membantu sekali kepada semua PMI yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia. Dengan kita bisa, walaupun domisilinya di luar Jepang, kita bisa melalui pos. Ya, kemudian yang terakhir adalah kita aman. Tadi sudah saya sampaikan, kenapa kita adalah bank yang di bawah pengawasan dari OJK. Ya. Sehingga aturan-aturan tersebut kalau kita jalani itu tidak akan mempersulit daripada pekerja migran Indonesia ataupun WNI yang ingin mengirimkan uang ke Indonesia. Oke, jadi sebetulnya simpel dan tidak merepotkan ya, Ya, asal betul. kelengkapan untuk administrasinya itu lengkap ya. Ya, Oke, baik. Pak Eko, sabar ya Pak Eko, Pak Teguh ya. Saya belum dengar suaranya hari ini nih. Tapi nanti kita bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Nah, Sobat Listeners, bagi Anda yang mau bergabung, seperti biasa kami undang Anda untuk berinteraksi di dua line komunikasi kami. Yang pertama di WhatsApp 0812 11 12 959. Dan juga Anda bisa saksikan kami audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Ini mungkin jadi pembelajaran juga, ada keluarga atau kolega Anda yang ingin berangkat ke Jepang, kemudian juga kepengen tahu bagaimanakah bentuk proses pengiriman uangnya. Silakan Anda bisa fokus dalam perbincangan hari ini. Untuk itu kami juga undang Anda berkomentar di kolom chat YouTube Smart FM yang sudah kami siapkan di kolom bagian bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Baik, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Dan di edisi hari ini, hari Rabu 7 Juni 2023, kita akan bahas tentang lebih mengenal proses pengiriman uang lintas negara. Kita sudah bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, hadir juga Pak Muhammad Teguh, selaku penasihat keuangan independen, dan tamu ngobrol kita hari ini ada Pak Yudi Zufrial. Beliau adalah GM dari BNI Tokyo Branch. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa kalau dilihat secara data, transaksi pengiriman dana dari Indonesia ke luar negeri itu kan terus meningkat setiap tahunnya ya. Bahkan dari data yang diterima dari World Bank di tahun 2020 saja, warga Indonesia yang mengirimkan total dana itu ada di angka 68,8 triliun rupiah lewat remitansi ke luar negeri. Nah, 3 negara tujuan yang paling populer tentunya adalah Tiongkok, Thailand, dan juga Jepang pastinya. Nah, saya lanjutkan langsung perbincangan kita pada pagi hari ini. Mungkin izin lagi ke Pak Yudi. Pak Yudi, ini banyak tugas yang harus dituntaskan hari ini ya, bentuk-bentuk edukasinya. Pak Yudi, Ya. kalau mungkin sempat disampaikan ya tentang apa dan bagaimana sekilas tentang pengirimannya, mekanismenya maksud saya. Selama ini mungkin pengiriman uang ke luar negeri itu kan lebih dikenal dengan bentuk aktivitas pekerja Indonesia di luar negeri nih Pak Yudi. Apakah ada aktivitas-aktivitas lain juga yang mungkin terkait erat dengan jasa pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia? Siapa pelakunya? Ya, Biasanya pelakunya. pelakunya memang itu adalah warga negara Indonesia, dan terutama di Jepang, warga negara Indonesia itu ada yang sebenarnya ada beberapa kategori ya. Yang paling banyak itu adalah memang pekerja migran Indonesia. Nah, Oke. pekerja migran Indonesia ini juga ada yang statusnya magang, ada juga yang statusnya itu sudah sebagai specialized skill worker yang punya waktu tinggal lebih lama di Jepang. Dan juga ada warga negara Indonesia yang domisili di sini karena kawin dengan orang Jepangnya, dan itu cenderung punya usaha di Jepang, sehingga juga sering juga melakukan aktivitas pengiriman uang ke Jepang. Dan satu lagi itu kan adalah untuk kategori individu. Untuk kategori perusahaan juga ada. Jadi perusahaan itu karena memang di sini bisnisnya perusahaan-perusahaan di Jepang itu punya banyak relasi dengan pengusaha di Indonesia juga, ataupun misalnya perusahaan di sini punya subsidiary di Indonesia, itu juga banyak melakukan aktivitas pengiriman uang ke Indonesia. Oke, oke. Jadi kalau boleh disampaikan Pak Yudi tentang peran BNI Tokyo Branch dalam proses pengiriman uang itu seperti apa? Karena
kan pasti ada manfaat, memberikan kemudahan juga dalam berkirim uang ke luar negeri yang mungkin di-provide oleh BNI Tokyo Branch ini, Pak Yudi. Ya, kami itu selalu mendukung Mas Daril upaya-upaya bagaimana memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia di sini untuk beraktivitas terutama dalam bidang perbankan. Ya, Kenapa? Karena memang kadang-kadang itu warga negara Indonesia ini agak sulit untuk punya akses ke perbankan di Jepang. ya, Jadi pertama itu memang kita tadi punya aktivitas produk yang mempermudah mereka untuk melakukan remitansi atau pengiriman uang dengan biaya yang murah, dengan kurs yang sangat kompetitif dan relatif aman. Nah, salah satu keuntungan juga kalau mereka mengirim lewat BNI Tokyo dan punya rekening juga di BNI di Indonesia, itu akan bisa dilaksanakan secara same day, Pak. Jadi Oh, di hari yang sama uangnya sampai ke Indonesia. Tentunya sesuai dengan jam kerja, Pak ya, karena jam kerja kita itu di bawah jam 3. Tapi setelah jam 3-nya Jepang, berarti kalau Indonesia itu sekitar jam 1 ya. Itu Ya. memang hari berikutnya. Dan itu keuntungan yang terutama yang kita berikan kepada warga negara di Indonesia di sini. Dan juga kalau seandainya mereka punya mobile banking, BNI, itu akan lebih mudah lagi. Jadi dia cukup kirim ke satu rekening di Indonesia, which is itu adalah rekening daripada pekerja magang di sini atau warga negara di sini. Kemudian untuk mentransfer kemanapun di Indonesia cukup menggunakan mobile banking. Karena mobile banking BNI juga bisa digunakan di Jepang. Jadi kalau dia mau transfer ke orang tuanya, ke saudaranya, atau ke adik-adiknya, atau misalnya untuk donasi, itu lebih mudah dilakukan daripada dia mengirim satu persatu. Kalau ngirim satu persatu kan biaya juga kan? Ya. Ya, biaya itu yang menurut saya kadang-kadang menjadi juga pertimbangan Ya, kita jadi untuk beban ya. mempermudah untuk melakukan pengiriman uang lewat BNI Tokyo. Oke, baik. Pak Yudi, sabar sebentar. Mau minum silakan Pak Yudi. Saya mau ke Oke. Pak Teguh nih. Ini satu setengah dihabiskan. Pak Eko, silakan Pak Eko komentarnya bagaimana Pak Eko dari statementnya Pak Yudi? Ya, jadi kebetulan saya baru ketemu sama Pak Yudi nih, Mas Daril. Ya. Saya sempat berkunjung ke BNI Tokyo. Dan memang betul bahwa remittance itu kan berkaitan dengan transfer dana ya yang biasanya digunakan oleh keluarga yang di Indonesia, Mas Daril, terutama pekerja migran. Dan memang betul sekali bahwa dengan kondisi di Jepang yang tingkat bunganya 0%, kita taruh uang tuh malah harus bayar karena ada fee-nya dan nggak ada bunga. Jadi memang sangat-sangat diperlukan untuk kalau memang bisa diinvestasikan di Indonesia, apalagi kalau toh nanti mereka juga akan pulang ke Indonesia, ya, maka sangat bijak dengan penghasilan yang tentunya jauh lebih besar ya di Jepang ya. Itu saving rate-nya tuh harusnya bisa lebih besar kalau mereka tinggal di Indonesia. Ya, artinya memang sangat perlu, sangat beruntunglah di Tokyo itu ada BNI yang kemudian bisa melakukan edukasi, bisa memberikan kemudahan, dan kemudian di Indonesia juga sudah ada produk-produk investasi yang disediakan oleh BNI AM. Mungkin kira-kira seperti itu, Mas. Oke, saya sedikit mau ke Pak Teguh. Pak Teguh, kalau dari sisi pengelolaan keuangannya bagaimana Pak Teguh merespon dari statementnya Pak Yudi, terus tadi Pak Eko barusan? Begini, Mas Daril. Beberapa kali ketemu dengan PMI di beberapa negara, itu memang kendala yang paling sering dialami adalah mereka di sana ingin berinvestasi, tapi karena keterbatasan produk investasi yang bisa diakses dan rendahnya return investasi di sana, sehingga yang menjadi pilihan yang menarik adalah dalam pengelolaan keuangan pribadi mereka. Mereka kan pasti akan di sana tidak untuk seumur hidup ya, rata-rata ya, sebagian besar ya, benar nggak Pak Yudi? Suatu saat dia pasti akan pulang ke Indonesia, sehingga dia harus siapin ketika dia pulang ke Indonesia pasti ada grace period di mana dia nggak langsung menghasilkan uang, benar nggak? Ya, setuju. Dan di masa tuanya dia, di masa pensiunnya dia, maka dia mulai bersemangat untuk berinvestasi. Pilihan yang paling menarik memang berinvestasi itu ya di Indonesia. Nah, seringkali dalam hal mereka menghasilkan devisa banyak di sana dan ingin berinvestasi di Indonesia, dia nggak tahu kemana berinvestasi di Indonesia. Maka edukasi tentang investasi, produk-produk investasi yang di Indonesia menjadi suatu hal yang sangat urgent. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh banyak lembaga keuangan di Indonesia. Satu hal lagi berikutnya adalah
bagaimana melakukan transfer. Kalau transfer ini ada dua sisi, harian sehari-hari atau katakan yang rutin, itu adalah untuk transfer ke keluarganya, untuk ke pasangannya, misalkan kalau istrinya beda di Indonesia tetap atau kebalikannya gitu ya, atau anak-anaknya atau orang tuanya gitu kan. Itu kan yang sifatnya rutin. Tapi ada juga yang harus dipikirkan oleh PMI, pekerja migran Indonesia di luar negeri dimanapun berada, termasuk di Tokyo, adalah bagaimana dia menyiapkan dana untuk pada saat nanti dia pulang dan masa tuanya dia, masa pensiunnya dia kelak. Nah, bagaimana mentransfer aja hari ini mungkin masih ada isu. Nah, tadi Pak Yudi juga menyampaikan ada beberapa cara. Pak Yudi tadi menyampaikan dari dua jalan ya. Pertama lewat perbankan, yang pertama lewat perbankan, yang kedua lewat jasa remitansi. Tapi ada yang ketiga, Mas Daryl, yang banyak dipakai juga oleh pekerja migran di Indonesia, pekerja migran Indonesia di luar negeri, benar nggak Pak Yudi? Yang ini tidak legal. Yang menarik ini banyak negara ini. Dan ini karena memberikan kemudahan, tanpa dia sadari itu biayanya mahal banget dan rawan untuk ditipu, rawan untuk diselewengkan. Misalkan percayaan dengan orang-orang tertentu. Meskipun ada beberapa orang yang amanah ya Pak Yudi ya, yang benar-benar membantu pekerjaan migran kita di sana, sehingga dia si agen quote unquote ini gitu, si agen quote unquote ini dia punya dua rekening di negara sana sama rekening di Indonesia. Nah, dua-duanya ada saldonya nih. Jadi kalau ini tiga dia transfer ke sana pakai mobile banking kan sekarang bisa. Nah, kadang-kadang malah sekarang lebih murah. Ini kan saingannya Pak Yudi di bank di sana kan gitu kan. Nah, ini yang kadang-kadang juga harus diantisipasi oleh teman-teman smart listener, baik yang bekerja migran di sana atau yang akan ke sana, atau dari sisi yang sebaliknya nih Pak Yudi ya. Misalkan orang tuanya di sini, anaknya kuliah di luar negeri, di Tokyo lah, kemarin di Hong Kong lah atau di mana gitu kan. Kan mau transfer juga untuk tuition fee-nya, untuk biaya hidup di sana. Nah, ini kadang-kadang cari-cari jasa remitansi biasanya memang mahal. Perbankan, tadi Pak Yudi menyampaikan relatif lebih murah, misalkan gitu kan. Tapi ada jasa yang ketiga yang kita harus antisipasi juga, yang ya mungkin memberikan kemudahan, tapi please make sure tentang keamanan. Cukup mencekik ya pada akhirnya ya. Oke, berarti sepakat ya kalau kegiatan bahasan kita tentang kegiatan pengiriman uang yang dilakukan oleh PMI itu merupakan bagian dari edukasi pengelolaan keuangan praktis ya, yang perlu diajarkan ya, Pak Teguh ya. Oke, baik. Kita break sebentar, waktu kita tanggung untuk dilanjutkan, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Terima kasih buat Anda yang sudah kirimkan pertanyaan di kanal YouTube atau di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Mengenal proses pengiriman uang lintas negara masih menjadi bahasan utama kita pada program Smart Financial Wisdom di pagi hari ini bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, Bapak Muhammad Teguh, Penasihat Keuangan Independen, dan juga tamu ngobrol kita Pak Yudi Zufrial. Beliau adalah GM dari BNI Tokyo Branch. Nah, Pak Eko, kemudian juga Pak Yudi dan juga Pak Teguh, saya izin ke pertanyaan yang sudah masuk dulu ya di kanal YouTube Smart FM ya. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya pilih dari Pak Hari di Depok. Selamat pagi Pak Hari. Yudisan, izin bertanya, apakah pekerja migran Indonesia dan Japanese asli di Jepang yang user mobile banking BNI itu bisa investasi di reksadana, di fitur reksadana apps tersebut? Arigato Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Bisa. Jadi di fitur mobile banking BNI itu ada fitur investasi. Jadi kalau di fitur investasinya dipilih, maka di situ ada beberapa produk-produk investasi yang bisa dimanfaatkan oleh pada pengguna mobile banking. Yang tadi ada reksadana, kita juga bisa produk investasi dari SBN, berharga dalam negeri, kemudian juga bisa obligasi retail maupun saham. Jadi jangan khawatir kalau dia di Jepang masih bisa investasi, tapi yang penting saldonya ada. Nah itu kan harus ada rupiahnya dulu kalau mau investasi gitu. Oke, baik. Jadi fiturnya lengkap dan tersedia di m-bankingnya khusus untuk BNI ya. Betul Pak. Baik, saya ke pertanyaan yang masuk di WhatsApp ini. Ada siapa nih, Pak Gunario ya. Selamat pagi. Pengiriman uang dari Jepang ke Indonesia menjadi sebuah persoalan sulit bagi tenaga kerja migran asal Indonesia yang telah kelewat waktu, yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja atau magang. Nah, biasanya naker magang ini akan berpindah perusahaan setelah habis kontrak.
Nakes magang yang demikian menjadi ilegal keberadaannya di Jepang, maka tidak bebas untuk melakukan pengiriman uang ke Indo lewat jalur resmi atau perbankan. Bagaimana pendapatnya Pak Yudi? Ya, ini memang masalah klasik nih Mas Daril di Jepang ini. Banyak memang pekerja magang kita setelah selesai kontraknya tapi belum pulang. Dan di situ terjadi juga dia jadinya overstay. Nah, Ya, di sini di Jepang ini karena memang aturan itu sangat keras dan ketat. Tapi saya sampaikan tadi, ini hanya bukan BNI ya. ya. Memang untuk hal-hal yang seperti itu, yang illegal status, overstay, itu memang sulit untuk akses ke perbankan. Jadi Mhm. ya, salah satu caranya ialah diperbarui lagi statusnya supaya menjadi legal. Nah, itu memang kasus klasik itu di Jepang ini. Jadi kita memang tidak bisa membantu untuk pekerja-pekerja magang tadi atau pekerja yang sudah overstay yang berstatus ilegal. Jadi memang harus diperbarui statusnya sehingga bisa lagi kita bisa bertransaksi dengan BNI Tokyo. Oke, baik Pak Yudi, terima kasih. Pak Eko, saya minta sedikit komentar. Tadi kan Pak Teguh menyampaikan ada beberapa cara untuk pengiriman ya. Bahkan Pak Yudi juga sempat menyebutkan lewat perbankan atau agen pengiriman. Bahkan ada agen pengiriman yang dalam tanda petik itu harus diwaspadai ya agar tidak menguntungkan satu sisi pihak. Nah, Pak Eko kalau melihat hal ini, mencermati sisi keamanan dari pelaku kiriman uang, baik dari sisi keamanan data nasabah maupun juga uang yang dikirimkan. Apa tips yang Bapak mau sampaikan, Pak? Khususnya tips yang jadi perhatian nih untuk para pengirim dan juga penerima. Ya, Mas Daryl, sebetulnya kan yang paling utama paling Hmm. utama dalam masalah keuangan apapun lah, bukan cuma remittance, ya, investasi dan yang lain-lain. Betul kayak Itu gini, nomor Ji. satu itu adalah legalitas, ya. Mhm. Jadi legalitas itu harus nomor satu diutamakan. Jadi Mhm. jangan pernah kita eh, memberikan kepercayaan untuk melakukan transaksi atau apapun Mhm. kepada pihak-pihak yang kita tidak tahu ya legalitasnya ini resmi atau tidak, ya. Bahkan jangan jangan pernah lah untuk mempercayakan misalnya event ke saudara gitu ya untuk Mhm. melakukan transaksi atau atas nama kita, itu jangan pernah dilakukan. Mhm. Ya, jadi menurut saya utamanya adalah legalitas tadi. Karena di balik legalitas itulah kemudian akan ada yang paling penting biasanya dalam setiap institusi itu ada yang namanya risk management, ada yang namanya compliance. Ya, itu Mhm. hanya bisa dilakukan kalau memang pihak yang kita bermitra atau bertransaksi itu adalah pihak-pihak yang memiliki legalitas. Jadi itu yang paling penting, Mas Ril. Oke, oke, baik. Pak Teguh, silakan mau berkomentar. Ya, berkaitan dengan tadi yang quote unquote ilegal, in Mhm. some cases di beberapa kondisi memang menjadi keterpaksaan. Jadi memang Mhm. defaultnya memang gunakan yang legal, jasa Mhm. perbankan maupun agen remittance yang resmi yang berizin, gitu kan. Mhm. Mhm. Tapi di some cases, misalkan tadi yang overstay tetap harus mau kirim, ada kebutuhan-kebutuhan Ya, yang harus dikirim, oke. maka kita harus mitigasi risiko. Itu nggak boleh dipakai kecuali memang kondisi-kondisi yang sangatnya banyak deh, terpaksa gitu kan. Nah, Ya, ya. mitigasi risikonya adalah pertama test the water sedikit aja. Dan Mhm. kontak kan sekarang udah komunikasi udah mudah banget. Mhm. Oke, chat WhatsApp lah, apa segala macam. Begitu transfer komunikasi ke keluarganya, nyampe apa enggak? Udah diterima belum? Udah masuk ke rekeningnya belum? Cek dulu, cek masuk. Transfer dikit lagi, cek masuk belum? Masuk. Jadi Mhm. ada pola-pola di mana kita memantau, memitigasi risiko terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya, Mhm. sehingga itu bisa tercover. Tapi kalau kondisi normal, apalagi Mhm. ada kemudahan yang diberikan oleh perbankan di Indonesia, perbankan Mhm. Indonesia di sana atau perbankan di sana yang ada cabang di sini atau apapun, suatu yang resmi, ada kemudahan-kemudahan. Sekarang kan kompetitif pasti akan jadi ini ya, kompetisi antar lembaga, antar agen itu pasti akan jadi suatu hal yang concernnya mereka juga karena bisnis mereka ada di sana gitu kan, sehingga Mhm. Mhm. kemudahan pasti akan diberikan, sehingga harusnya nggak perlu lagi kondisi-kondisi tertentu itu menjadi Ya, kebutuhan kita, tapi kalau ataupun oke. terpaksa ya harus dimitigasi.
Baik. Jadi tetap mengacu kepada dua statement awal tadi ya, lewat perbankan atau memang agen pengiriman yang resmi ya. Oke, ini saya mau lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Yudi, dari apa yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Teguh tentang memitigasi resiko yang seharusnya tidak terjadi untuk merugikan para pengirim. Nah, bagaimana bentuk hal yang bisa Bapak sampaikan? Khususnya mungkin Pak Yudi dari Smart Listeners mungkin yang ingin mengirim uang ke dalam negeri lewat BNI Tokyo, kan pasti ada step by step-nya ya. Termasuk mungkin kabar yang paling ditunggu adalah, "Nih kapan dananya bisa diterima nih ke Indonesia nih?" Nah, boleh nggak disampaikan rule of the game-nya itu bagaimana agar para PMI itu bisa dengan selamat, dalam tanda petik ya, mengirimkan uangnya ke Indonesia dan juga cepat menerimanya. Boleh diulang tentang edukasi ini, Oke, Pak? yang paling penting adalah pertama itu adalah tentu adalah ada registrasi atau pendaftaran. Dan kami sudah memudahkan untuk proses pendaftaran ini Ya. bisa melalui kita punya website sendiri. Ada di www.ptbni.co.jp. Nah, di situ ada formulir pendaftarannya. Jadi bisa diakses formulir pendaftarannya itu dan bisa di-download langsung. Nah, tapi kalau tidak mau seperti itu, bisa juga menghubungi kami melalui channel yang ada, itu akan kita kirimkan dari via pos ke di mana PMI itu berada. Seperti yang saya sampaikan tadi, Mas Daril, karena di Jepang ini posisi PMI itu adalah menyebar ke seluruh pulau, tentunya akan sulit kalau dia harus datang ke Tokyo dan butuh biaya. Jadi kita bisa kirimkan itu via pos. Nah, setelah itu nanti sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada, tentunya dia harus melengkapi dengan fotokopi identitas, ya, kemudian juga harus menulis di situ yang tadi yang terpenting disampaikan sumber dari pengiriman uangnya. Nah, di sini tuh anti money laundering-nya sangat ketat dan keras sekali. Jadi memang harus tertera di situ. Contohnya misalnya dengan gaji sebulannya misalnya 100.000, berarti setahun dia punya penghasilan 1,2. Nah, berapa dari hasil itu yang dikirim? Itu ditulis di situ sekalian. Dan yang tentunya yang kedua adalah tentunya nomor rekeningnya yang ada di Indonesia, siapa yang dituju. Karena nomor rekening itu penting. Nah, tadi yang saya sarankan kalau bisa dia berrekening juga di BNI yang ada di Indonesia. Nah, setelah semua proses itu selesai, tentunya formulir dikembalikan ke BNI Tokyo. Dan nanti BNI Tokyo akan memprosesnya, dan kalau itu saya disetujui, maka kami akan mengirimkan kartu. Mungkin nggak dilihatkan kartunya, saya di sini. Jadi kita ada kartu ATM gitu. Oh, Jadi kartu ini, kalau berarti dengan ada kartu ini, berarti semua apa namanya yang tadi yang mau aplikkan tadi itu sudah bisa melakukan pengiriman uang melalui tadi channeling tadi, bisa melalui bank pos Japan Post Bank, dan itu posisinya ada di seluruh Indonesia seperti kita lah. Kantor pos itu kan ada di mana-mana ya, sampai di pelosok pedesaan. Nah, itu sama. Itu sangat mudah sekali. Nah, akhirnya ya prosesnya rutin dilakukan. Dan yang paling penting juga tadi Mas Aril, jangan melakukan pengiriman uang yang sifatnya ilegal. Tapi ada juga ini, dia itu sudah legal mendaftar di BNI, tapi sumber uangnya ilegal. Itu nggak bisa juga. Mungkin contoh sederhana begini. Tadi saya sampaikan mungkin dia mendaftar gajinya 1,2 juta. Tiba-tiba dia mengirim uang 800.000. Nah, itu jadi pertanyaan. Loh, kalau 800.000 sekali kirim, sumber uangnya dari mana? Nah, ini sulit. Dan memang karena peraturan perbankan itu apa namanya sangat ketat, saya sampaikan tadi, sulit. Nah, ini kadang-kadang terjadi ini apa? Kadang-kadang ini contoh kasus yang sering terjadi adalah uang arisan itu. Kan teman-teman itu arisan ya. Nah, ketika terima arisan, itu pengirimannya agak sulit tuh karena tidak sesuai dengan kriteria pendapatan yang tadi terdaftar di BNI Tokyo. Nah, biasanya kami akan memproses dulu, menanyakan lagi sumber keuangannya apa, dan apakah itu menjadi sumber keuangan yang ilegal. Kalau legal, ya kita akan teruskan. Tapi kalau misalnya dia mengirim uang dalam nominal yang normal-normal saja, yaitu kita bisa apa namanya segera kita eksekusi dan jalankan. Oke, termasuk mungkin kalau untuk mengirimkan uang THR kepada keluarga di Indonesia itu juga prosesnya sama. Kalau di sini nggak ada istilah THR, Mas. Jadi di sini kalau bonus ya bonus yang normal yang biasa didapat oleh perusahaan. Biasanya dia mungkin dalam setahun tuh bisa dapat 2 kali atau 3 kali bonus itu ada. Tapi kalau istilah THR nggak ada. THR itu hanya mungkin di Indonesia kali ya. Waktu saya nggak tahu juga di negara lain itu kita nggak ada punya istilah THR.
Ini Bu Indra menanyakan bagaimana untuk momentum hari raya keagamaan seperti THR, bagaimana prosesnya, apakah sama proses Oh. pengirimannya atau berbeda? Karena mengingat ada hitungan-hitungan khusus yang tadi disampaikan oleh narasumber, Ya, gitu. ya. Ya itu tadi tuh kalau di sini setahu saya tidak ada istilah THR itu untuk gaji. Jadi kalau dia terima bonus ya itu bisa kita hitung sebagai pendapatan yang legal untuk dikirim ke Indonesia. Oh, Memang Mas Daril mhm, apa mendekati THR itu memang ada tadi peningkatan daripada apa namanya pengiriman uang ya. uang ke Indonesia. Oke, Jadi sebagai catatan di sini biasanya perusahaan di sini menerima bonus itu 2 kali dalam setahun, summer bonus sama winter bonus. oke, Di oke. bulan Juni itu summer bonus, Mhm, kemudian nanti di awal Januari atau Desember itu udah winter bonus. Itu oke. sudah apa namanya sudah menjadi aturan yang baku ya. Jadi semua perusahaan pasti akan memberikan bonus kepada apa namanya kepada pegawainya. Baik, baik. Berarti Pak Teguh kalau mau hijrah nanti jelang-jelang Januari aja ya Pak atau Desember ya Pak ya? Biar langsung dapat bonus ya Pak. Ya, Baik, kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir. Dan kami masih tunggu komentar Anda, boleh di 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Kami juga live di stream web dan Juk Musik serta di video.com. Memang betul waktu 1 jam nggak pernah cukup ya untuk bisa lebih mengenal tentang proses pengiriman uang lintas negara. Tetapi dari apa yang disampaikan merupakan poin-poin inti dan juga penting tentang bagaimanakah ketentuannya, syarat dan kondisi yang berlaku, serta kepastian penerimaan uang, khususnya dari Jepang ke Indonesia yang dalam hal ini mungkin lebih better melalui BNI Tokyo atau Bank BNI yang ada di Jepang. Nah, ini merupakan sebuah bentuk edukasi, tapi seiring perkembangan zaman juga tidak lepas dari keterlibatan keuangan digital atau teknologi. Nah, Pak Eko, kehadiran teknologi ini kan banyak menjawab kebutuhan manusia ya Pak Eko ya, termasuk dalam hal aktivitas ekonomi. Nah, bagaimana Pak Eko melihat tentang kemajuan teknologi ini sehubungan dengan menjawab aktivitas-aktivitas kita, khususnya dalam hal pengiriman uang antar negara, Pak Eko? Ya, sebetulnya Mas Daril, remittance, investment itu kan hanya sebagai tools ya. Ya. Tujuan utama dari tools itu kan sebetulnya kembali lagi kepada pemenuhan kebutuhan dasar Mhm. setiap orang, setiap keluarga. Nah, dalam hal ini kan kembali lagi kalau kita bicara tentang investasi itu jangan hanya sekedar kita mau invest ke sini, mau invest ke Mhm. situ gitu Mhm. ya. Tapi kita bicara tentang tujuan investasinya itu apa ya? Ada untuk pendidikan anak, ada untuk dana darurat, ada untuk dana pensiun misalnya. Mhm. Nah, sama nih remittance juga begitu ya. Jadi Mhm. kita menggunakan tools yang disediakan untuk tujuan apa ya. Dalam hal ini kan pertama biasanya remittance itu digunakan untuk kebutuhan keluarga yang misalnya ditinggal di Indonesia gitu ya. Ya, Jadi ya. dari nafkahnya itu ada di luar negeri di Tokyo dalam hal ini itu juga sekaligus bisa memberikan jalan untuk berinvestasi karena tadi toh mereka semua yang ada di Tokyo pun mereka harus mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan finansial masa depan ya Mhm. dan sekarang ini akan makin dimudahkan dengan teknologi ya dan teknologi itu menurut saya juga akan memberikan tingkat kecepatan dan kemudahan Mas Daril ya bayangkan tadi diceritakan Pak Yudi di Tokyo itu hampir kayak Indonesia menyebar ya dan biaya transportasi di Tokyo kan lumayan bukan lumayan sangat mahal gitu ya sangat mahal sehingga kalau mau melakukan apapun dengan adanya digitalisasi itu akan sangat mempermudah sangat Mhm. mempercepat gitu ya Ya. dan kembali lagi keamanan itu menjadi salah satu yang harus diperhatikan mungkin itu Mas dari komentar Oke, saya. Pak Teguh, silakan. Kalau dari sisi financial planner melihat ini seperti apa? ya. eh, kita ingat dulu beberapa kali lah kita sering mengatakan bahwa investasi itu adalah tools, Mhm. alat, bukan tujuan. Nah, untuk bisa menggunakan tools investasi, ternyata kita perlu alat lagi nih untuk PMI di luar negeri, gitu kan? Mhm. Di Tokyo lah, di Hong Kong lah, kemarin di Korea lah, kita bahas segala macam untuk bahkan di negara Timur Tengah misalkan gitu kan. Ada tools untuk supaya uangnya nyampe ke Indonesia. Karena Mhm. investasi di sana ya, bisa dikatakan nggak menguntungkan lah ya. Nyaris nggak ada returnnya kecil sekali. Bukan Mhm. hanya karena inflasinya juga kecil, tapi memang dunia investasinya udah nggak semenarik Indonesia.
orang luar negeri investasinya di Indonesia, kok masyarakat Indonesia investasinya di luar, kan aneh gitu kan, kira-kira gitu kan. Nah, kecuali beberapa produk yang sophisticated kan bukan yang miss produk kan gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sehingga kalau mau investasi ya memang menarik itu ya di Indonesia. Sehingga kita PMI di luar negeri harus paham betul proses remittance ini. Jangan sampai taunya cuma satu jalan, di mana satu jalan itu mahal, lama, dan mungkin bisa cepat, tapi risikonya tinggi. Nah, maka kita harus kenal nih proses pengiriman uang atau remittansi, bahasa Indonesianya itu tidak remittansi, atau proses pengiriman uang dari luar negeri ke Indonesia. Atau sebaliknya, yang anaknya sekolah di luar negeri, bagaimana proses untuk ngirim uang ke sana? Jangan harus bawa uang ke sana, kita terbang ke sana kan jadi mahal banget gitu. Ini pribadi nih Pak Eko kan, anak saya di sana, di luar gitu kan. Jadi kalau ngirim gimana? Kita pakai metode-metode apa nih sehingga aman buat anak kita di sana gitu. Oke, baik. Sekaligus ini mungkin pesan yang perlu disampaikan juga untuk para calon pekerja migran Indonesia, cobalah mendaftarkan diri lewat jalur yang resmi ya, dan jadi tidak menyulitkan gitu loh untuk ada proses transaksi pengiriman uang sebagai sebuah pencapaian income mereka di sana. Oke, baik. Ini waktu kita nggak cukup banyak, saya harus bagi waktu. Saya mau ke Pak Teguh dulu deh. Pak Teguh, silakan kita ambil konklusinya nanti sebelum dikunci statementnya oleh Pak Yudi Zufrial. Nah, statementnya tadi udah tadi, jadi lebih ke pengelolaan keuangan itu termasuk bagaimana kita mentransfer uang itu, sehingga pemahaman edukasi tentang keuangan juga penting. Di sisi lain, yang sering kita bahas lah edukasi tentang investasi untuk menyiapkan nanti dia pulang ke Indonesia dan masa tuanya nanti, masa pensiunnya nanti. Saya kira itu Pak. Oke, baik. Pak Eko, silakan konklusinya. Masih cukup panjang waktunya Pak Eko. Kemarin kita sudah berdiskusi dengan Pak Yudi ya di Tokyo, dan kita sepakat nih Mas Daril, karena pekerja migran itu kan kayak ekspat ya, di negaranya itu mereka tuh ekspat ya, tidak tergantung dari apapun levelnya, tapi mereka secara pasti memiliki kemampuan finansial penghasilan yang jauh lebih besar. Artinya apa? Artinya mereka itu kalau tidak teredukasi Mas Daril ya, jangan-jangan percuma juga nanti pulang malah nggak bawa apa-apa. Jadi kemarin kita sepakati kita akan melakukan edukasi, literasi, dan kita juga di BNI IM juga sedang menyiapkan tools-nya ya, platformnya secara digital juga untuk mempermudah nanti bagaimana pekerja migran itu bisa berinvestasi. Kira-kira gitu ya. Terima kasih Pak Yudi sudah ketemu kemarin, dan ada beberapa inisiatif yang kita bisa lakukan dan mudah-mudahan bisa dilakukan di negara-negara yang lain, bukan hanya di Tokyo saja. Oke, baik. Pak Yudi, ini punya waktu lumayan cukup lama. Mungkin kalau bersedia untuk mereview, karena jarang sekali nih Pak Yudi punya waktu untuk bisa interaksi kayak gini ya. Mohon izin Pak untuk review dari apa yang kita bahas tadi, termasuk Bapak berkenan untuk memberikan konklusinya. Silakan. Terima kasih Mas Adil, Pak Eko, Pak Teguh. Terima kasih juga atas saran-sarannya maupun masukannya mungkin buat BNI Tokyo juga. Nah, Mas Daril gini, BNI Tokyo itu BNI adalah ya, itu adalah bank yang memang punya visi sebagai international banking. Jadi kami punya cabang di beberapa negara di dunia. Di Asia itu kita punya di Singapura, ada di Seoul, ada di Tokyo dan Hong Kong. Kita juga punya cabang di New York dan London. Dan kita punya cabang juga di Amsterdam. Nah, sebagai bank yang berwawasan internasional, tentunya kami selalu menyediakan produk-produk dan solusi keuangan bagi nasabah-nasabah kami yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri yang ingin mempunyai akses ke international transaction. Khusus untuk BNI Tokyo, kami sudah berdiri di sini dari tahun 59, Mas Aril. Jadi sudah hampir 52 tahun lebih kita ada di sini, dan kita proporsional sebagai full branch. Dan selalunya kami selalu mensupport terhadap produk-produk transaksi keuangan yang ada di BNI Tokyo, terutama kepada pekerja warga negara Indonesia dan tentunya juga pada PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, khusus pekerja migran Indonesia ini manfaatkanlah ya produk-produk di BNI Tokyo, tentunya untuk masa depan para pekerja itu sendiri. Jadi kalau misalnya dia stay di Tokyo,
dapat gaji, tapi untuk konsumtif nanti sepulang Indonesia balik lagi Pak, tidak ada hasil yang didapatkan. Nah harapannya itu tadi, Pak Eko sudah memberikan berapa alternatif ya, harus tujuan pengiriman uang itu untuk apa saja. Yang paling penting tentunya kalau dia kembali ke Indonesia, dia punya modal, dia punya produk investasi yang sudah disimpan dan ditanam selama dia di BNI ini. Kemudian juga mengenai transaksional, kami memberikan kemudahan dengan adanya produk individu tadi, remittance cards, di mana dengan ada remittance card ini semua pekerja magang Indonesia walaupun ini di seluruh Jepang akan bisa berakses ke transaksional di BNI Tokyo. Dan mungkin saya sampaikan juga jam kerja dari BNI Tokyo, kita punya jam kerja itu adalah dari jam 9 sampai jam 3. Ya. Jangan khawatir, libur Indonesia kita juga masuk. Ini kadang-kadang kita liburnya adalah libur Jepang. Jadi ya kita setia selalu untuk melayani nasabah-nasabah kami, terutama tentunya warga negara Indonesia yang ada di Jepang. Begitu Mas Daryl. Wow, ini edukasi singkat luar biasa. Nah, jadi buat Anda listeners yang mungkin tertinggal untuk mendengarkan secara utuh perbincangan ini, silakan Anda bisa coba putar ulang karena kami simpan video ini di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya pastinya ya. Demikian perbincangan hari ini. Mudah-mudahan kita masih punya kesempatan untuk bahas ini lebih detail lagi dan juga lebih spesifik tentang hal-hal yang berhubungan dengan proses transfer uang atau pengiriman uang lintas negara. Dan jangan lupa Anda bisa mendownload aplikasi-aplikasi khusus yang memang kami sediakan untuk setiap saat menantikan dan juga menyaksikan program-program yang kami tayangkan on air di Radio Smart FM. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Yudi Zufrian. Smart Financial Wisdom. Smart Way to happiness.